Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Om Son dalam channel Om Son Trip. Kali ini saya berada di Kabupaten Kediri ya, tepatnya di Simpang 5 Gumul. Nah, apa ini Simpang 5 Gumul? Yaitu Simpang 5 pertemuan beberapa daerah di Kabupaten Kediri khususnya. Dan ini merupakan ikon dari Kabupaten Kediri ya, bukan kotanya tapi kabupaten. Lokasinya yaitu di Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Nah, mari kita lihat seperti apa bangunannya. Nah, bangunan ini yang dikenal dengan nama monumen ya, Monumen Simpang 5 Gumul. Akan tetapi di sini kita tidak bisa masuk, kondisinya sedang ditutup ya, karena memang masih adanya wabah COVID ya. Dengan adanya wabah COVID ini memang rata-rata tempat wisata ditutup. Walaupun ada beberapa tempat wisata yang dibuka, namun di sini masih ditutup. Nah, disebut Simpang 5 ya karena memang menghubungkan 5 daerah ya. Salah satunya, nah itu kalau kita lihat di papan itu, arah tenggara itu menunjukkan arah menuju ke Pelosok Klaten ya, salah satu kecamatan di Kabupaten Kediri. Nah, mari kita lihat yang lainnya juga ya. Kemudian di sana ke arah selatan itu menghubungkan daerah RSUD SLG, ada Rumah Sakit Umum Daerah SLG, kemudian pesantren. Ini pesantren ini maksudnya kecamatan pesantren ya. Di kota Kediri ada kecamatan namanya pesantren. Dan Gunung Kelut, arah wisata Gunung Kelut. Atau bisa dikatakan sebenarnya yang di bagian arah selatan ini langsung menghubungkan ke kota Kediri, karena posisi Simpang 5 Gumul ini di sebelah utara kota Kediri. Nah, kalau ini penampakan arus lalu lintas dari arah selatan dan lalu lintas yang masuk ke arah selatan. Ya, tentunya yang dekat ini bukan ke arah selatan ya, ini yang lagi memutari jalan memutar di Simpang 5 Gumul ini. Kemudian papan nama yang sebelah itu menunjukkan arah barat, yaitu menuju ke arah Kediri, Tulungagung, Nganjuk. Kediri maksudnya kota Kediri ya. Jadi kota Kediri bisa juga ditempuh ke arah barat ya, dari Simpang 5 Gumul ini, atau yang disingkat SLG. Tampak anak kecil yang sedang bermain-main di pagar. Kemudian ini ada entah kakak-kakaknya sedang foto-foto selfie. Nah, kalau di sana itu kita lihat arah barat ya, itu adalah arus lalu lintas yang dari kota Kediri atau menuju ke Kediri atau menuju ke Nganjuk ya. Jadi yang keluar masuk di jalan itu. Kemudian di area barat ini terdapat tulisan Kediri lagi ya. Kediri lagi ya. Nah, kesannya seperti seorang remaja sendiri lagi. Mirip ya. Nah, di situ ada bangunan, entah itu kantor apa ya, untuk penjagaan satpam. Nah, sebenarnya monumen ini didirikan pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2008 di saat nama bupatinya Sutrisno. Nah, kemudian di bagian itu terdapat patung Ganesha yang merupakan ikon atau lambang dari apa ya, dari Hindu ya. Karena memang zaman dulu dalam sejarahnya Kediri ini dikuasai oleh pemerintahan Hindu zaman Kediri ya. Termasuk yang terkenal zaman Raja Jayabaya. Dan kemudian keturunannya itu yang di saat runtuhnya Kediri adalah Raja Kertajaya. Nah, tapi setelah itu disusul oleh Kerajaan Singasari. Dan kemudian Singasari dihancurkan oleh Kediri lagi ketika rajanya Jayakatwang. Namun tidak lama ya gitu. Nah, kemudian itu yang arah ke utara itu ada daerah namanya Pamenang, Jombang, Surabaya ya. Jadi kalau arah Surabaya bisa melalui jalan yang sebelah situ. Nah, itu jalan kemana ya? Ya bisa juga ke wilayah Pagu, salah satu kecamatan di Kabupaten Kediri ya. Oke, itu untuk wilayah utara. Sedangkan untuk timur, sebenarnya timurnya ini agak timur laut ya, nggak timur-timur banget. Nanti yang di sebelah sana. Nah, ini kita lihat. Nah, pas saya lewat sini kok bagian utara lagi lengang ya, tidak ada arus lalu lintas sama sekali. Karena kalau menurut saya biasanya yang ke Surabaya malah nggak lewat sini.
atau yang Surabaya arus Pare nanti ada di bagian timur laut ya. Sebenarnya ini banyak ornamen-ornamen, relief-relief. Kalau kita amati ada yang gambarnya itu gambar zaman dahulu kala, sepertinya itu zaman Kerajaan Kediri. Kemudian ada yang zaman perang kemerdekaan dan sebagainya. Hanya saja saya kurang bisa menjelaskan karena saya tidak bisa bertanya kepada petugas, karena untuk masuk wilayah sini harus izin kelihatannya. Kecuali kalau wabah corona ini sudah mulai lenyap, mungkin kita bisa dengan mudah. Nah, tapi di sini ya paling tidak di trotoar inilah, ini bisa untuk bersantai-santai, asal tetap kita menjaga protokol kesehatan itu dibolehkan. Nah, ini saya lihat lagi petunjuk ke arah timur. Kemana ini? Ya, ke Pare, Malang, Jombang, Surabaya ya. Saya lebih yakin kalau Surabaya justru lewat sini dibandingkan yang arah lewat utara ya. Ini khususnya Surabaya yang melalui Pare. Kalau Surabaya melalui Kertosono tentunya malah tidak melewati SLG ini ya gitu. Ya, ini kebetulan saya lewatnya hari Senin, jadi tempat ini sepi ya. Nah, sebenarnya areanya tidak hanya di sekitar perputaran monumen ini saja ya. Di sekitarnya masih banyak tempat yang bagus ya, terutama yang arah utara. Itu bisa untuk tempat santai-santai, karena kawasan ini dikatakan sebagai tempat wisata, punya luas yang sangat besar, yaitu luasnya adalah 37 hektar. Cukup luas ya. Jadi kalau kita lihat di sana banyak yang foto-foto juga di ujung jalan. Para muda-mudi, nggak tahu udah menikah atau belum ya, mudah-mudahan, karena kelihatan berpelukan. Nah, itu jalan yang di sana itu jalan yang arah ke Pare ya, ke arah timur. Sebenarnya nanti lebih ke timur laut ya akhirnya. Memang sih keluarnya dari SLG ini ke arah timur. Pada akhirnya nanti ke timur laut, ke arah Kecamatan Gurah, kemudian yang terkenal Kecamatan Pare, dan menuju ke arah Jombang. Nah, di kantor ini juga ada petugas-petugasnya ya, yang menjaga. Kemudian di sini bagian timur ini juga ada ornamennya ya. Jadi selalu ada relief-relief di sini. Kelihatannya sebagian menggambarkan perang kemerdekaan, sebagian melambangkan di zaman Kediri kuno, di zaman Kerajaan Kediri. Seperti kita ketahui, Kerajaan Kediri ini terkenal di zaman Jayabaya, di mana di sana banyak ramalan-ramalannya. Jadi ramalan-ramalan Jayabaya yang terkenal itu, saya nggak tahu bener atau enggaknya ya, tapi katanya sih banyak yang jadi kenyataan, tapi kelihatannya ada yang meleset juga ya gitu. Nah, jalan ke arah sana nampak lengang, tidak ada yang masuk keluar. Itu yang menuju ke arah pelosok Klaten. Saya sendiri akan pulang melalui itu karena motor saya ada di sana ya, di sebuah masjid yang arah ke pelosok Klaten. Oke ya, paling itu saja sekilas tentang Simpang 5 Gumul. Saya akhiri sekian ya. Jadi saya tidak banyak meliput karena suasananya tidak lagi rame ya. Atau saya lihat dulu relief-reliefnya dulu. Ya, ini bagus karena di sekitarnya banyak tempat buat nongkrong juga. Oke, demikian tadi pembahasan saya tentang masalah Simpang 5 Gumul. Silahkan kunjungi tempat ini, Anda tidak akan rugi ya. Terutama bagusnya di saat Sabtu malam ataupun Minggu pagi. Oke, saya akhiri sekian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.